Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Ya, sabahun nur ya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Semoga anak-anak level 2 semuanya diberikan kesehatan tanpa kurang suatu apapun dan tetap semangat mengikuti daring. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar bersama ya bersama Ustazah Aziza. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, oke? Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, yang kita nantikan syafaatnya, yang kita nantikan pertolongannya. Kita berdoa dan berusaha supaya kita bisa bersama dengan Rasulullah di surga ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Masih belajar di tema 6, subtema 2 yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke. Masih sama ya temanya ya, merawat hewan dan tumbuhan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari bisa langsung masuk ya, bisa dipahami, mudah dipahami dan langsung masuk ke otak. Amin ya rabbal alamin ya. Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Maka harus bersemangat dalam mencari ilmu, menghilangkan kebodohan ya, jangan malas-malasan ya. Kalau yang malas-malasan, ayo sekarang harus semangat ya. Oke, tujuan kita belajar hari ini apa ya? Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dalam tari dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menggunakan huruf kapital, nama pada bulan di dalam kalimat dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. Yang keempat, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan sekolah. Yang kelima, dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks tersebut. Yang keenam, siswa dapat menyebutkan ukuran berat dan mengukur berat benda. Oke, kita lanjut ke pembelajaran keempat, ya, muatan SPDP. Ya, seperti kemarin sudah kita pelajari, yaitu kita belajar tentang dua gerakan, yaitu gerak kelinci dan gerakan ayam ya. Salah satu hewan yang mudah dikenal gerakannya adalah kelinci ya. Kelinci bergerak dengan cara meloncat, betul. Jika kita menirukan gerakan kelinci, kita dapat menggunakan kepala, tangan, badan, dan kaki. Apa saja yang kita gerakan? Kepala, tangan, badan, dan kaki. Ya, oke. Penggunaan huruf kapital pada nama bulan. Oke. Selain nama hari, seperti tadi hari Senin, Kamis. Ya, nama bulan juga ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya, ya. Dedi dan adiknya memelihara ikan pada bulan Januari. Telur ayam milik Pak Joko akan menetas pada bulan Mei. Sudah tahu ya bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung? Oke, nanti Ustazah share video bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung ya. Oke. Nah, kita belajar tentang penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Huruf kapital digunakan pada awal beberapa kata, misalnya pada nama orang tadi ya, seperti Edo, Lani, ya itu nama orang maka harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, Dedi dan Made membeli ikan hias di toko. Fitri bertemu dengan Komang saat ingin membeli makanan untuk kucing peliharaannya. Paham ya kalau huruf kapital? Berarti huruf besar untuk nama orang. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Nah, sudah ya. Selain digunakan pada nama hari dan nama orang, huruf kapital juga digunakan pada awal kalimat. Contohnya, kemarin sore, Benny dan ayahnya mencuci kandang ayam. Kemarin
Beni. Nah, ini huruf kapital ya. Yang kedua, Dayu gemar memberi wortel pada kelincinya. Dayu nama orang, maka huruf pertamanya harus kapital. Yang ketiga, jika kandang hewan peliharaan tidak dibersihkan, maka akan timbul penyakit. Jika karena awal kalimat maka harus huruf kapital atau huruf besar. Nah, matematika masih tentang mengukur berat benda dengan timbangan kue. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Ya, cara pertama. Pada proses penimbangan, terlihat berat gula 300 gram. Berat gula melebihi berat yang diinginkan. Berat yang diinginkannya berapa? Nah, jadi kita perlu mengurangi gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 gram. Nah, angkanya di sini. Padahal yang kita butuhkan itu angkanya harusnya di sini tengah-tengah antara angka 2 dan angka 3. Karena ini melebihi dari yang diinginkan, maka gulanya harus dikurangi sedikit demi sedikit. Cara yang kedua, pada proses penimbangan terlihat berat gula 200 gram. Ya, 200 gram. Berat gula kurang dari berat yang diinginkan. Padahal pengennya itu 250. Ya, di sini ya 250 ya. Nah, jadi kita perlu menambah gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 gram. Ini ya. Oke. Nah, menaksir berat benda. Sebelumnya, kita sudah mempelajari cara mengukur berat benda menggunakan timbangan. Timbangan yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Selain menggunakan timbangan, kita juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihatnya secara langsung ya. Teman-teman belajar muatan PPKN. Menyebutkan aturan perpustakaan sekolah. Salah satu tempat yang sering dikunjungi siswa adalah perpustakaan. Di perpustakaan sekolah juga Di perpustakaan sekolah juga terdapat aturan yang harus dipatuhi. Perhatikan aturan yang ada di perpustakaan berikut. Yang pertama, tidak makan dan minum selama berada di perpustakaan. Ya, selama di perpustakaan tidak boleh makan dan minum. Yang kedua, tidak gaduh, tidak ramai saat berada di perpustakaan, apalagi sampai berantem ketika di perpustakaan, itu tidak boleh. Yang ketiga, hati-hati saat mengambil buku. Ya, mengambil bukunya harus hati-hati ya, jangan sampai jatuh atau membuat yang lain menjadi berantakan. Nah, peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih itu tanggung jawab kita bersama. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Ya, kalau tempatnya bersih pasti akan merasakan nyaman, senang, betah ya kalau di tempat yang bersih. Nah, dimanapun kita berada, kita harus membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Ya, karena itu termasuk aturan. Baik kita sedang berada di sekolah, kita berada di rumah, kita berada di tempat bermain atau sedang berada di tempat wisata. Ya, kita akan belajar PJOK, muatan PJOK. Ya, PJOK kalian pasti sudah paham gerakan lokomotor dan non lokomotor. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat ya. Tapi kalau non lokomotor berarti diam ya, stagnan di situ, enggak berpindah. Nah, Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Ketika sedang berolahraga, pakainya pakai olahraga ya, baju olahraga ya. Iya, bukan baju main ya. Oke. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Kenapa kita harus melakukan pemanasan? Supaya tidak cedera ya, supaya ototnya lemas ya.
Nah, perhatikan gambar gerakan Lani. Nah, tuh, Lani sedang berlari. Pertama, lihat Lani. Lani ini berpindah tempat apa tidak ya? Untuk gambar yang pertama, ini Lani sedang melakukan gerakan non-lokomotor, yaitu dengan cara mengangkat kakinya ya setinggi bahu dan meletakkan tangannya di pinggang. Gambar yang kedua, Lani itu berlari. Kalau berlari itu berarti berpindah tempat, berarti ini gerakan lokomotor ya. Nah, yang ini siapa ya? Benny ya. Benny ini lari zigzag. Kalau zigzag berarti berpindah tempat apa tidak? Ya? Iya, berpindah tempat. Maka Benny melakukan gerakan lokomotor ya. Nah, perhatikan gerakan anak dalam gambar. Apakah dia berpindah tempat? No, ya tidak ya. Ini gambar yang pertama, ini tidak berpindah tempat, berarti ini gerakan sama ya. Yang satu dan yang kedua, ini gerakan non lokomotor karena tidak berpindah tempat. Berbeda dengan gambar ketiga dan keempat. Gambar ketiga dan keempat ini dari garis start ya langsung terus sampai ke finish, berarti ini berpindah tempat atau diam saja di sini. Nah, berpindah tempat ya, ini satu orang nih lari lari sampai ke garis finish, maka ini termasuk gerakan berpindah tempat ya, lokomotor ya, berlari. Begitupun dengan lari zigzag, ini gerakan lokomotor ya. Ini ya. Oke, itu tadi PJOK-nya tentang gerakan lokomotor dan gerakan non lokomotor. Lokomotor itu berarti berpindah tempat dari yang pertama di titik A menjadi titik B. Ya, yang tadinya di belakang menjadi ke depan, itu berarti gerakan lokomotor. Tapi kalau non lokomotor berarti di situ saja. Contohnya apa? Jalan di tempat. Ya, menggerakkan badan saat pemanasan, menggerakkan kepala, itu gerakan non lokomotor. Oke, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami. Apabila ada kesulitan, silakan ditanyakan ke Ustazah masing-masing. Sekian dari Ustazah, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti belajar dari rumah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.